Untuk memastikan dapilih dan dipilih penyandang disabilitas aman dan tersalurkan pada pemilu 2024, Binakses menggelar pertemuan kaum disabilitas se-Jawa Tengah. Pertemuan ini sekaligus dalam rangka Hari Internasional Disabilitas 2023, di mana pada pemilu 2024 Binakses mengambil momentum untuk merubah salah satu misinya menjadi pengawas pemilu. Pendiri Binakses Roni Hudi Prakoso menegaskan tujuan menjadi pengawas pemilu untuk memastikan disabilitas terdaftar sebagai pilih maupun dipilih, mengingat ada beberapa disabilitas menjadi caleg pada pemilu 2024. Selain itu untuk memastikan TPS aksesibel dan memastikan pula adanya TPS keliling guna menampung hak suara disabilitas. Secara singkatnya bisa meningkatkan kemampuan daripada diri disabilitas itu menjadi pengawas. Itu yang kuncinya. Artinya nanti akan mengawasi pemilu gitu Pak ya? Dari kampanye sampai pencoblosan Pak ya? Ya, kita cuma melihat dari saat coblosan. Sebelumnya itu dari pranya itu memeriksa daftar pemilih disabilitas ada atau enggak. Yang kedua masalah TPS maupun TPS keliling. Itu goalnya kita. Memastikan ada terjadi Pak ya? Ya, jadi paling tidak nama hak pilih penyandang disabilitas. Kaum disabilitas menyatakan siap menjadi pengawas pemilu pada saat pencoblosan di TPS agar pemilu berjalan aman, jujur, dan adil. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ya, apa kabar saudara? Berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng dengan tema-tema yang pastinya sedang menjadi sorotan publik. Dan tema kita kali ini adalah hak disabilitas pada pemilu 2024 mendatang. Bersama dengan saya saat ini adalah Bapak Roni Hudi Prakoso selaku pendiri dari Binakses. Kita akan langsung berbincang dengan beliau. Pak Roni, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehatnya Pak ya, fresh lah ya Pak ya. Pak, kita mau nanya nih, ini kan masuk tahun politik, semuanya pasti akan tertuju pada nanti 14 Februari 2024 waktu pencoblosan. Kita juga kemarin sempat melihat terkait dengan hak-hak disabilitas, bahkan Pak Roni juga sempat menyatakan akan melakukan pengawasan terhadap hak disabilitas. Nah, menurut Pak Roni sendiri selaku pendiri dari Binakses, apa sebenarnya Binakses ini, wadah untuk siapa Binakses? Oh ya. Binakses itu dibentuk itu dari 2003. Waktu itu di 35 kabupaten saya datangi satu persatu. Kepengurusan dari PPUA waktu itu untuk permulaan itu. PPUA itu kepanjangannya Panitia Pemilihan Umum Akses. Penyandang cacat. Waktu itu pakai istilah penyandang cacat. Belum disabilitas ya. Nanti 2016 baru penyandang disabilitas ya. Setelah itu dalam perjalanannya ini sudah hampir 20 tahun ya. Dalam perjalanannya itu Binakses sempat ada dua misi. Satu misi pemilu akses. Pemilu akses itu memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas agar mudah untuk menyampaikan itu, tidak digunakan orang lain gitu ya. Nah, itu dengan cara apa? Kita mengusulkan ke KPU. Ukurannya harus begini, terus tempat TPS-nya harus begini. Ada standarnya ya, Pak ya. Nah, sekarang perkembangan zaman lain lagi. Ada kursi roda yang ukurannya 90. Dulu itu cuma 80 cm TPS itu. Nah, sekarang kursi roda yang baru-baru ini ukurannya itu masuk itu 90 cm. Nah, itu membuat kriteria itu berubah, Mbak. Nah, dalam perjalanannya sudah hampir 20 tahun itu, kita itu selalu mendengarkan sosialisasi dari KPU. Padahal waktu itu teman-teman KPU kabupaten kota itu banyak yang tanya aksesibilitas itu apa. Pertanyaannya sederhana itu karena dulu itu cuma Undang-Undang 497 perjuangan itu. Tapi kalau sekarang undang-undangan manapun masuk disabilitas itu. Lah, pada perjalanannya itu Binakses itu kok banyak nganggurnya. Setelah setahun pemilu, yang 4 tahun itu untuk apa? Lalu timbul misi yang 2, UKM Akses. Itu untuk nafkah penyandang disabilitas. Ya, ini ya, Pak, ya. Itu yang mudah, tidak perlu pendidikan tinggi, siapapun bisa. Nah, itu dengan cara bagaimana? Dengan cara itu UKM yang normal ini
untuk manusia-manusia yang non disabilitas ini itu kita bentuk supaya disabilitas bisa. Untuk menggandeng lah. Ya, untuk menggandeng. Agar harga dia nafkah itu bisa dan tidak menghadapi penjual. Karena menghadapi penjual itu ya sebuah risiko ya. Ada yang dihina, ada yang ini uang kembalinya nggak usah untuk sedekah, menyakitkan hati memang. Lah, sistem-sistem semacam ini kita tanggulangi. Misalnya dengan menitipkan di salah satu minimarket itu, akhirnya dia tidak usah menghadapi penjual langsung kontak ya. Itu sebetulnya cita-cita Bina Akses ke depan. Ya, berarti lebih wadah untuk ya. Disabilitas Ya. seperti itu. Jadi dan beruntungnya Bapak Ibu Kepala Koperasi dan UKM oke, Baletkop oke, Dinas Tenaga Kerja oke, banyak yang oke. Bahkan membantu kalau ada proyek-proyek itu untuk UKM akses itu banyak yang membantu. Ya, berarti ada penyalurannya Ya, gitu ya Pak ya. ya, dari Bina Akses ini, dari wadah bagi teman-teman yang mengalami Ya, disabilitas. ya. Selain untuk suaranya, suara hak pilihnya Ya. ini kan tetap terjaga Tetap aman terjaga, di bilik suara nanti Ya. ya Pak ya. Tapi selain itu juga dari faktor ekonominya juga ada terbantu gitu ya. Nah, untuk yang pemilu Ya. ini tahun politik hak disabilitas, kemarin Pak Roni sempat menyatakan bahwa nanti akan langsung mengawasi hak Ya. disabilitas. Ini maksudnya gimana nih Pak? Jadi selama ini kan teman-teman cuma mendengar sosialisasi. Ya, sosialisasi, untuk betul. mulai walaupun langkah kecil ya. Untuk tahun ini harus mengawasi daftar pemilih. DPT. Jadi ya ada disabilitas enggak? Nah, lalu di TPS juga harus kita awasi. Lalu mengusulkan ada TPS keliling. Sudah fokusnya itu cuma 3 ini pengawasnya. Itu sudah membentuk semacam pemilu akses untuk disabilitas. Nah, itu kan ada di situ untuk tunanetra, bagaimana untuk tunarungu wicara, bagaimana untuk tunadaksa ada. Termasuk gitu. surat suaranya itu ya Pak ya? Ada ukuran biliknya, darah tinggi Ininya, ya tataannya meja itu ya. Itu sudah ada ukuran semua. Bahkan waktu Covid itu ada pakai Sarung ya, tangan, glove, terus pakai apa itu masker. Terus ada lagi satunya itu apa itu satunya itu? Lah itu ada kelemahannya ternyata. Untuk tunarungu wicara pakai masker itu nggak bisa pakai kode. Nah itu satu. Yang kedua tunadaksa yang pakai handskun plastik itu ini lunyu untuk ini ya kode. Iya. Nah hal-hal seperti itu mungkin KPU pusat nggak evaluasi ya, sebagai evaluasi. KPU pusat mungkin nggak ya. Waktu itu ketua KPU itu ketemu saya di Magelang waktu itu Pak. Ketua sebelum ini sebelum Pak Hasim, Pak siapa tuh? Pak saya. Yang terus lahiran itu loh. Pak siapa tuh? Ya itulah pokoknya itu. Ternyata beliau kaget loh kok ada seperti ini ya Pak. Iya. Jadi itu tidak mujarab Pak. Kurang mujarab. Harusnya efektif. Maskernya harusnya transparan. Tunarungu bisa kode mulut ada. Itu kira-kira dalam perjalanannya di situ. Nah, terus yang UKM akses itu sudah ada yang beli pelatihan di Balkop Koperasi, di daerahnya juga dilatih sama Dinas Koperasi dan UKM, dan produk-produknya sudah ada yang masuk di minimarket. Iya. Berarti disabilitas ini berarti hak-haknya insya Allah nanti harus terjawab. Iya, saya mengerti. Tersalurkan lah setidaknya ya hak pilihnya. Kalau misalkan tidak bisa datang ke TPS, nanti akan ada jemput bola seperti itu ya. Berarti nanti petugasnya datang mendatangi. Cuma nanti kan evaluasinya apa dari pemilu sebelumnya kan kita bisa belajar. Jadi apa yang harus diperbaiki, apa yang kurang. Pasti Pak Roni juga sudah punya detailnya kan. Kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema kita kali ini yaitu hak disabilitas pada pemilu 2024. Pak Roni tadi sudah disampaikan di awal, segmen awal terkait dengan tujuan diadakannya Bina Akses ini, didirikannya Bina Akses adalah ada salah satunya untuk teman-teman yang mengalami disabilitas, termasuk hak suaranya pada pemilu ya Pak. Pemilu sebelumnya sudah, kemudian ini kan menjelang pemilu 2024, 14 Februari ini. Yang saya mau tanyakan ini kan terkait dengan pengawasan. Pak Roni menyampaikan akan melakukan pengawasan. Nah, terkait dengan pengawasan ini apakah sudah ada kerjasama khusus dengan Bawaslu seperti itu? Belum sebetulnya. Tapi di BPUA pusat itu sudah ada.
MOU antara Bawaslu dan PPUA ya. Saya ketua PPUA Jateng juga sebetulnya. PPUA masih Ya. PPUA ya Pak ya. PPUAD. PPUAD. Ya sudah disabilitas. Untuk perjalanannya itu sebetulnya itu Jawa Tengah itu DCI, Mbak. Pilot project itu. Ya, dulu. Jadi belum bergerak ke pengawasan, Jawa Tengah mengawasi. Karena pengalaman saya sebagai orang pengawas, itu nilainya itu lebih tinggi daripada tidak ngawasi. Iya, itu saya ingin meningkatkan citra disabilitas itu jadi pengawas. Maka supaya nilai dia itu lebih tinggi daripada biasa-biasa cuma menerima sosialisasi saja. Sebagai objek ya. Sekarang harus sebagai subjek gitu loh. Ya. Harus mengawasi, harus tahu bagaimana prosesnya. Bagaimana daftar pemilih itu ada teman kita enggak yang disabilitas? Ya, untuk melihat DPT Ya. itu kan memang tidak mudah ya Pak Ya. ya. Ini mana yang disabilitas kan pastinya keluarga atau ini teman sendiri. Ya biasanya teman-teman itu mengirimkan, aku terdaftar di sini loh Mas. Biasanya begitu. Nah, yang tidak terdaftarin, yang tidak mendaftar ke kita nggak tahu. Nah, untuk itu kadang-kadang umum 2 kali. Daerahmu biye, ada yang nggak bina akses itu kecamatan sudah terbentuk semua ada. Ada yang baru beberapa kecamatan. Itu yang menyebabkan jaringan itu ada gitu, Mbak. Kan disabilitas itu punya 2 hak ya. Hak memilih, hak dipilih. Hak dipilih, Ya. nah hak dipilih ini yang mau saya tanyakan. Ya. Ada nih Pak yang di 2024 nanti. Banyak ini nanti caleg-caleg ya. Caleg-caleg kita banyak waktu ini. Untuk dibina akses sendiri, itu kemarin ada beberapa caleg, tapi saya stop untuk bicara masalah caleg di Ya, pertemuan itu. partainya nggak usah Ya. Nggak usah ngomongin partai, yang calegnya aja. Iya. Berarti kan banyak ya, Banyak, iya. dari teman-teman disabilitas yang masuk menjadi caleg. Caleg ya. Nah ini maksud saya supaya ya aman juga suara-suara caleg itu gitu. Misalnya nomor urut sekian, terus nanti Iya. tahu-tahu nggak ada gambarannya. Nah itu yang Kalau di persoalan. Jawa Tengah sendiri ada berapa Pak kira-kira yang caleg? Itu saya kurang bisa nih. Paling ya sekitar 500-an ya. Ya banyak kayaknya Pak ya, 500-an mungkin. Tapi itu nanti sing dipakai berapa, cuma berapa. Berarti setidaknya memang ada hak dipilih dan Ya, memilihnya iya. ada, alhamdulillah. Dan selama ini pemilu KPU sama Bawaslu baik-baik saja kok untuk disabilitas ya. Iya. Mereka tahu, bahkan mereka lebih pintar dari teman-teman disabilitas tentang aksesibilitas pemilu itu. Mereka Lebih belajar memahami ya, gitu ya, lebih tahu. Jadi kita nggak usah repot-repot. Itu perkembangan sudah up baik to date ya. lah ya kalau Ya. dari KPU Bawaslu sudah up Iya, to date sudah. gitu. Ini harusnya bagaimana, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Roni, ukuran TPS-nya, kemudian biliknya, Iya. kemudian tempat yang Iya, buat harus pencoblosannya rata, itu iya. harus rata. Kemudian ada TPS keliling itu Iya. juga sudah. Ya TPS keliling itu sebenarnya manfaatnya cuma tidak hanya disabilitas saja. Lansia Yai juga. sepuh, ya lansia itu Iya. juga bisa, terus yang sakit bisa. Itu lebih efektif itu. Di RT saya sebelah sana itu begitu, sudah ada TPS kelilingnya. Ya harusnya dia dikasih bintang itu. Jadi jemput bola ya Pak ya. Iya. Jadi memang negara menghargai Iya. hak setiap warga. Iya. Jadi setiap warga negara Indonesia Iya. yang memang sudah berusia di atas 17 tahun maupun sudah sebelum 17 tahun tapi sudah menikah Iya, punya hak punya itu hak untuk itu. disalurkan. Iya. Dan satu suara itu adalah sangat berharga Iya. kan ya Pak ya. Nah, untuk yang disabilitas ini harapan dari Pak Roni sendiri Iya. ke depannya bagaimana? Ya kan dari awal kan mereka mempunyai cita-cita ya. Betul. Aku kepengen duwe omah, aku kepengen duwe Pasti, ini lah. ya. Janji-janji itu kan banyak. Nah kadang-kadang itu dia diskusi. Biasanya kalau kampanye kan memang gitu Ya. Pak. Jualan-jualan gitu. diskusi itu. Memang saya mempunyai ide itu ada rumah murah yang ada pertokoannya begitu. Terus kita bentuk blok, ada blok kuliner, ada blok untuk menjahit, ada blok sesuai dengan pendidikan pemerintah dulu kan jahit ya, kita jahit. Terus ada blok kegiatan pijat Khusus untuk untuk ini tunanetra ya. ya. Saya sudah punya ide seperti itu. Tapi setelah saya sodorkan ide itu ke teman-teman Bina Akses 35 banyak rumah yang dia sudah miliki karena di desa itu kan ada Mbak rumahnya orang tua gini disigar untuk dia. Oh iya. Dia nggak mau Pak Roni sudah punya rumah. Nah sulit saya gini. Ini mungkin bisa berlaku untuk di perkotaan saja. Kalau di desa sulit untuk nyicil rumah di situ. Lah nyicil saya kepengennya ya sudah menepati setahun baru nyicil gitu karena usahanya sudah jalan tuh di sini baru bisa nyicil gitu. Itu sebetulnya sederhana kok saya. Nah
Jadi intinya pemerintah memberikan ini ya space Iya. buat teman-teman ini, baik space dalam bidang ekonomi untuk berkarya, Iya. kurang lebihnya seperti itu, dan untuk mandiri. Ya, maka tahapannya dari awal itu masalah nafkah. Setelah nafkah terus masalah rumah. Rumah nanti ruko, Bu, Mbak. Ada rukonya gitu. Di samping usaha dia duduk. Kalau nanti misalnya kuliner ya, kuliner tuh bisa 24 jam buka di situ bisa. Ide saya itu tuh, toh Pak Gubernur di sini kan bisa mempunyai tanah untuk cadangan itu. Nah, maksud saya itu yang saya iri-iri itu. Pak, ini nanti pengusaha lain ngiri-iri itu. Oke, berarti kan terkait dengan pengawasan, alhamdulillah sudah dari Ya. KPU maupun Bawaslu sudah update lah Ya. pengawasan untuk membantu teman-teman dari disabilitas menyampaikan haknya di bilik suara pada 14 Februari 2014 Ya. nanti. Kemudian nanti ada nggak dari pengalaman yang pemilu sebelumnya, Ya. kan Pak Roni juga aktif nih di Ya. pemilu sebelumnya Ya. kan, jadi kan ada teman-teman yang mungkin itu ada yang kurang dari pemilu ini, ada yang harus diperbaiki pada pemilu mendatang, ada seperti Ya. itu. Ada kan ya Pak ya? Ya. Oke, nanti akan disampaikan usai jeda Pak berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema kita kali ini, yaitu hak disabilitas untuk pemilu 2024 nanti. Pak Roni, nggak tadi Ya. sudah disampaikan nih Ya. dari segmen 1, segmen 2, segmen 3 yang mau saya tanyakan. Dari pemilu-pemilu sebelumnya, Ya. pasti kan juga sebagai pendiri Bina Akses, Ya. ada ya, ada teman-teman yang menyampaikan dari pemilu kemarin mungkin ada evaluasi Ya. buat teman-teman disabilitas ini harusnya bagaimana untuk pemilu ke depan. Ya. Dari Pak Roni sendiri bagaimana nih? Ada evaluasi nggak? Ya, mungkin dalam perjalanannya itu pertama itu paling menyedihkan, Pak. Jadi paling menyedihkan itu ada beberapa partai tidak mempunyai program untuk disabilitas. Sehingga Pada pemilu sebelumnya ya tahun 2000 Mbak, 2004. 2004. Ya. 2004 itu saya membuat undangan, saya antar sendiri-sendiri. Sampai ketemu di sekretariatnya karena dia menjawab, saya suruh tanda tangan itu bahwa tidak hadir. Nah, itu setelah pertemuan di situ saya ngomong kalau partai yang tidak punya program disabilitas, waktu itu istilahnya masih penyandang cacat, adalah partai ini, jangan dicoblos, saya bilang gitu. Ramai waktu itu. Disampaikan langsung ya Pak ya. Itu saksinya ada Bawaslu, ada di situ saya hadirkan memang. Nah, dalam acara itu saya juga harus konsekuen ngomongnya begitu, karena ini bawah saya ini kabupaten kota banyak yang memilih. Saya bilang, tolong yang hadir di sini aja yang ada programnya penyandang disabilitas. Ya. Terus akhirnya ya tepuk tangan meriah itu. Nah, dalam perjalanannya itu ya banyak tawaran-tawaran, banyak pemberian-pemberian. Tapi kita harus independen. Saya tolak, Mbak. Ada beberapa partai yang Biar terkesan tidak memihak ke kanan. ya, ada partai yang ngasih sesuai nomornya dia. Ya gede-gede waktu itu. Ya kita tetap tolak. Tapi setelah partai-partai pulang, saya diundang-undang kayak pengurus lainnya. Kenapa nggak diterima? Lah itu yang tidak tahu. Gitu Ya itu yang di kampung yang tidak tahu. Independen itu ya begitu Independen itu yang ya. mahal ya. Itu waktu itu di Bandungan pertama, terus pernah dapat dari partnership ya. Partnership di Horizon. Lah itu teman-temannya lucu-lucu di situ, kan belum pernah pakai hotel mewah di situ. Ya ada yang kena shower panas, ada ya lucu-lucu memang. Nah, tapi saya senang Mbak waktu itu. Jadi mereka benar-benar tahu pemilu itu bagaimana. Dan teman-teman KPI juga tahu aksesibilitasnya opo. Terus harusnya tuh bagaimana TPS itu. Dan macam-macam itu. Makin lama makin baik penyelenggara pemilu itu. Makin ada progres ya, lebih kebaik ya Pak ya. Justru kebutuhan kita tidak tahu, mereka sudah tahu. Jadi Karena mereka sudah update-nya mengakomodasi itu. ya. Nah, itu yang lucu-lucu seperti itu. Dan memang untuk tahap terakhir itu kita harus meningkatkan citra diri ya sebagai pengawas. Karena pengawas itu saya sudah pengalaman jadi pengawas perusahaan ya 20 tahun. Artinya kalau kemana-mana itu kalau dia pengawas itu lebih terhormat ya, lebih terhormat dibanding yang tidak pengawas. Itu di sisi lain sekarang tadinya sebagai subjek sekarang jadi objek.
harus meriksa, harus tahu bagaimana data pemilih itu, harus tahu bagaimana TPS itu yang akses yang bisa dilewati semua kedisabilitasan, harus tahu TPS keliling itu apa. Cuma 3 syarat itu saja kok. Jadi dari DPT, kemudian dari TPS akses dan TPS keliling yang maksudnya yang jemput bola itu ya Pak ya. Itu sudah tuntas seperti saya pikir. Ya, itu lebih ke arah saya, angan-angan saya itu. Kalau setiap TPS sudah ada seperti itu ya sudah bagus sekali. Ya. Berarti sudah aksesnya sudah diperuntukkan buat yang disabilitas bisa lah ya Pak ya. Ya. Jadi nggak perlu mikir yang bingung nanti gimana semuanya sudah bisa. Kalau misalkan tidak bisa datang ke TPS, nanti ada TPS keliling atau yang jemput bola dari petugas dan pengawas gitu. Jadi kalau misalkan semua hak dari disabilitas sudah tercover setidaknya seperti itu. Bahkan yang untuk yang dipilih pun juga ada ya Pak yang tadi disampaikan oleh Pak Roni ya. Di Jawa Tengah ini ada kurang lebih 500 tadi yang disampaikan. Tapi yang dimasuk di DPT nggak tahu. Yang masuk buku untuk pemilih itu saya belum ngerti. Yang belum kembali form belum ngerti. Yang form yang jadinya berapa yang jadi caleg itu masih. Iya, kalau misalnya dalam satu kabupaten ada yang 10 atau itu yang masuk berapa itu ya kita nggak tahu. Atau 1 atau 2 atau nggak ada. Ya kita nggak ngerti. Tapi setidaknya teman-teman ini antusias ya. Antusias untuk bisa dipilih gitu ya Pak, karena teman-teman dari disabilitas pastinya juga punya program sendiri, punya visi dan misi yang tentunya untuk kebaikan bersama juga. Jadi untuk harapan dari Pak Roni sendiri terhadap pemilu 2024 ini maupun pada partai-partai yang saat ini sedang ikut berkompetisi, harapannya apa untuk teman-teman disabilitas? Ya, saya kepingin partai-partai pengusung maupun capresnya itu tahu apa itu disabilitas dan apa maunya disabilitas. Nah, kalau kurang tahu, tanya disabilitas di daerahnya masing-masing. Itu mungkin akan lebih tepat, lebih akurat. Karena setiap disabilitas mempunyai kemauan sendiri-sendiri. Beda tunanetra dengan tunadaksa maupun tunarungu wicara. Itu peralatannya juga beda. Nah, itu rata-rata untuk disabilitas masalah nafkah itu yang sulit. Pendidikan rendah, lingkungan kurang aksesibel, akan gerak kemana? Lah, yang lebih mujarab itu internet marketing, tapi tidak menjual sendiri gitu loh. Itu yang online lebih, shop lah. ya itu yang bisa menanggulangi kontak pembeli dengan disabilitas. Karena banyak yang menyakitkan kalau jual itu sisa uang kembali untuk sedekah, nggak mau nerima untuk sedekah, itu justru menyakitkan itu. Nah, hal-hal seperti itu bisa ditanggulangi kalau kita menitipkan di minimarket atau di mana. Tidak tahu ini produk disabilitas atau enggak. Berarti ada tempat sarana khusus ya Pak ya untuk slot, menjembatani lah ini ya, menjembatani. Jadi biar tidak langsung face to face seperti itu atau langsung bertemu langsung seperti itu yang diharapkan. Tapi sejauh ini dari Pak Roni sendiri tanpa kita menyebut nama partai, ada nggak yang dari 2024 ini dalam masa-masa ini yang memang mengcover harapan disabilitas atau dalam programnya ada nggak yang mengcover? Sekarang ini banyak partai sudah mempunyai program disabilitas. Kalau capres ya sudah hampir semua ngomong disabilitas. Berarti beda dengan sebelum-sebelumnya ya. Ya, beda dengan dulu. Yang dulu disampaikan Pak. Apalagi 2004. Iya. Belum ya. Oke. Belum ada. Dan sekarang ini hampir semuanya sudah mengcover dan memberikan wadah khusus. Ya. Tapi nanti prakteknya bagaimana kita nggak tahu. Nanti tunggu 2024 ya. Oke, matur suwun Pak Roni atas waktunya. Semoga informasi perbincangan kita ini bisa memberikan inspirasi maupun informasi buat masyarakat. Matur nuwun. Matur suwun. Dan saudara, tidak terasa 30 menit sudah sampai datang menemani Anda. Saya Farida Maria, wakil kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.